Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang ngasih terlimpah ruah anugerah karunia-Nya kepada kita dengan dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah setelah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada siang ini kita akan mulai kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Untuk membantu kita mentadabburi surat yang selalu kita baca dan selalu kita dengar, terlebih di bulan Ramadan ini. Setiap witir ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Perlu kita untuk memahami, menghayati, mentafakuri, mentadabburi apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Wajib. Abu Jahal, Abu Lahab, dibacakan kepada mereka ayat-ayat ini. Surat Al-Ikhlas diantaranya. Dibacakan kepada mereka. Mereka orang Arab. Paham arti dari surat atau beberapa ayat Al-Quran yang mereka baca. Tapi mereka tidak mau mentadabburinya, itu masalahnya. Kita bukan orang Arab, apa yang kita baca, yang kita dengar gak paham. Terlebih kalau tidak kita mentadabburinya, itu lebih kita tidak mengambil manfaat dari apa yang kita baca tersebut. Sekalipun memang sudah terhitung pahala setiap huruf, Allah berikan 10 kebaikan. Tetapi bukan hanya untuk dibaca dan didengar saja. Al-Quran ini diturunkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar mereka menjadikan itu sebagai pengingat, atau agar orang-orang yang berakal menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, pemberi peringatan untuk mereka. Bisa Al-Quran menjadi pemberi peringatan itu kalau ditadabburi. Bal huwa ayat awal yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah memang sudah ada gembok penutup
dalam hati mereka, Allah cela mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran. Ya, karena itu atau terlebih ayat-ayat surat-surat yang selalu kita baca, yang enggak seperti anak TK lagi, orang yang sudah balik. Anak TK mereka baca Quran, mereka baca hafal surat, enggak paham arti mereka. Dan hanya dibacakan oleh orang tua mereka, oleh guru-guru TK mereka agar mereka hafal Quran. Tetapi ketika seseorang dia sudah akil baligh, hendaknya dia tahu apa yang dia baca, apa artinya, apa tafsirnya, dan mereka para penghuni neraka menjerit merintih karena mereka tidak mau mentadabburi, memahami Al-Quran yang mereka dengar. Sebagian mereka ada dengar, tapi masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu mau mendengar, andaikan kami dulu mau berpikir, mentadabburi, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Tadi, terlebih ayat surat yang selalu kita baca. Surat Al-Fatihah, walhamdulillah 2 tahun lalu ya, sudah kita bahas tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian setahun lalu kita telah bahas ayat kursi. Jadi ayat atau surat yang itu setiap hari kita baca. Nah, tahun sekarang Ramadan ini mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan bisa kita menyelesaikan tafsir surat Al-Ikhlas. Karena ini surat yang selalu kita baca. Setiap hari saja berapa kali kita baca coba? Setiap hari ini. Setiap hari dari bangun tidur, ya, salat tahajud, dia tutup witirnya dengan surat Al-Ikhlas. 1. Kemudian baru dikumandangkan azan subuh, kita baca di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Di 2 rakaat sunnah sebelum fajar. Kemudian setelah selesai sholat subuh, kita baca bahkan sampai 3 kali membaca surat Al-Ikhlas. Zikir pagi, ya zikir pagi. Ya, kemudian sebagian ulama menghasankan hadis tentang 2 rakaat ba'dal maghrib dengan membaca surat Al-Ikhlas juga. Sebelum maghribnya membaca zikir petang 3 kali. Ini udah 9 nih. Udah 9. Kemudian sebelum tidur kita membaca lagi. Sebelum tidur kita membaca lagi surat Al-Ikhlas 3 kali. 12 kali. Ada yang terluputkan enggak? Kapan lagi? Setelah sholat apa? Oh ya, Masya Allah. Ba'da sholawatil maktubah. Setelah setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, setiap selesai sholat 5 waktu. 5 kali kita baca. Berarti 17 kali kita baca. Itu paling tidak tuh. Itu paling tidak. Belum lagi memang ayat atau surat favorit kita di sholat-sholat, entah sholat wajib kah, entah sholat sunnah, itu juga kita baca lagi. Ya, tetapi kalau memang itu dijadikan surat favorit karena isi kandungannya, maka menjadi sebab dia masuk surga. Menjadi sebab dia dicintai oleh Allah. Jadi wali Allah. Menjadi wali Allah hanya dengan mencintai surat Al-Ikhlas. Menjadi wali Allah. Seperti salah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjadi komandan perang nih. Pasukan tidak banyak, mungkin sekitar Yasariyah ya, kurang lebih puluhan sahabat ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memerangi satu negeri. Setiap perjalanan dari sejak berangkat sampai pulang lagi selalu mengakhiri bacaan sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Surat Al-Fatihah, surat, kemudian Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Fatihah, surat, kemudian surat Al-Ikhlas lagi.
Selalu seperti itu. Sampai ditegur, kok nggak ada hafalan lain apa? Hanya surat Al-Ikhlas yang kau baca. Ya, komandan ini dia diam aja. Nah, sepulang dari tugas dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si fulan dia mengimami kami sejak berangkat sampai pulang selalu mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, saluh lima yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya, kenapa dia lakukan itu? Ketika ditanyakan, karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini menjawab, li'annaha sifatur rahman, wa anna uhibbu an aqra'aha. Karena pada surat Al-Ikhlas terkandung sifat-sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk membacanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Coba, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, fa innallaha yuhibbuhu kama yuhibbu surat Al-Ikhlas. Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi wali Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, sudah jadi wali Allah itu. Wali itu wali artinya apa? Diambil dari kalimat al-wala, al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pembelaan. Wali Allah dia yang dicintai dan dibela oleh Allah. Ya, kita menjadikan Allah sebagai wali kita karena Allah kita cintai dan Allah kita bela. Allah wali kita, Nabi Muhammad wali kita, kaum mukminin wali kita nih. Orang mengaku wali Allah, yang menjadi poin bagaimana kita memang betul menjadi wali Allah, bagaimana, tapi harus ada pembuktian. Di sana banyak amal ibadah yang bisa menjadi sebab seseorang dicintai oleh Allah. Dengan itu dia menjadi wali Allah. Di antaranya dengan dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ada surat favorit dia. Bukan karena pendek, dibaca cepat sholatnya, jadi surat favorit selalu dibaca, bukan karena itu, tetapi karena kandungan surat Al-Ikhlas. Ya, maka seseorang bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi kulli lailatin thulutsal Qur'an? Apakah enggak mampu kalian untuk membaca di setiap malam sepertiga Al-Qur'an? Sebagian sahabat mengatakan, wa may yaqdir ya Rasulullah, siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Sebagian sahabat mampu, ya, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin As, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya mampu mereka. Sebagian lain kurang mampu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Iqra'u suratal Ikhlas fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata Rasulullah SAW, demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas itu menyetarai sepertiga Al-Qur'an. Menyetarai maksudnya apa ini? Menyetarai di sini. Apa maksudnya? Apakah dari sisi makna? Betul. Surat Al-Ikhlas maknanya menyetarai sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran terdiri dari 3 bagian. Tentang Allah menceritakan tentang dirinya. Yang kedua, Allah menceritakan tentang makhluknya. Yang ketiga, isinya tentang hukum, perintah, dan larangan. Nah, yang pertama, Allah menceritakan tentang dirinya. Di antaranya ada di surat Al-Ikhlas. Dan isi kandungan surat Al-Ikhlas itu hampir mewakili seluruh dari sifat-sifat dan nama-nama Allah seluruhnya. Syarat jadi Tuhan. Surat Al-Ikhlas itu. Mau jadi Tuhan. Ya, mau jadi Tuhan, penuhi syarat tersebut yang ada di surat Al-Ikhlas. Ini yang pertama. Ya, tadi Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama menceritakan tentang dirinya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan, ya, tentang khobar. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua menceritakan tentang makhluknya.
tentang kisah-kisah para nabi, tentang surga dan neraka, ya. Kemudian tentang hukum perintah dan larangannya. Nah di surat Al-Ikhlas ada bagian yang pertama, sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Ini dari sisi maknanya. Kemudian dari sisi pahalanya, iya. Dari sisi pahalanya betul. Membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Yang kedua. Tapi dari sisi Al-Ijza itu apakah memang mencakup betul-betul 10 juz Al-Quran itu? Tidak. Ya, maksudnya kayak gini. Seseorang sholat nih, Allahu Akbar, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, nggak ada Al-Fatihah dia baca. Sah nggak? Nggak sah, karena tidak mengandung 10 juz. Karena surat Al-Ikhlas tersebut tidak terkandung di dalamnya sepertiga Al-Quran. Jelas ini? Misalnya seperti ini, contohnya seperti ini. Seseorang yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, menyetarai seakan-akan dia memerdekakan berapa budak? Nah, menyetarai dia memerdekakan 1 budak Bani Ismail. Kalau 100 kali 10 budak, ya. Apakah ketika dia kemudian bernazar tidak dia penuhi nazarnya, bersumpah dia tidak penuhi sumpahnya, ya, kemudian ketika seorang suami dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, di antara kafarahnya semua itu adalah memerdekakan budak tuh. Apakah cukup dia dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 1 kali, 10 kali atau 100 kali? Tidak. Jelas ini? Nah, tetapi pahalanya sesuai. Jelas ya? Nah, jadi sulus Al-Quran, sepertiga Al-Quran yang dimaksud pada surat Al-Ikhlas 2 maksudnya. Yang pertama apa? Dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, ya, memuat sepertiga Al-Quran. Dari sisi pahalanya, mendapat seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Untuk kandungan 10 juz Al-Quran, apakah ada pada surat Al-Ikhlas semuanya kandungan? Enggak. Jelas ini ya? Taib. Ini yang dimaksud dengan wallahi innaha walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu surat Al-Quran. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas itu menyetarai sepertiga Al-Quran. Taib. Dan surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran itu ada 2. Satu lagi apa itu, Iyas? Apa? Al-Kafirun. Ya, mereka dulu menamakan 2 surat dengan surat Al-Ikhlas. Surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas. Ya, karena isinya tentang Al-Ikhlas, ya, tentang pemurnian. Bukan murni, kalau murni khalaso namanya. Kalau ikhlas pemurnian, akhlaso, yukhlisu ikhlason. Ya, apa arti al-ikhlas? Adalah pemurnian. Nah, kenapa Qul ya ayyuhal kafirun dikatakan surat Al-Ikhlas? Pemurnian ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya untuk Allah. Itu kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas pada surat Al-Kafirun. Karena seorang hamba dia mengambil perjanjian dengan surat yang dia baca tersebut, tidak dia beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian dari seorang hamba. Sedangkan Al-Ikhlas, pada surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Ya, pemurnian sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan selain itu. Semuanya menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbeda pula surat Al-Ikhlas ini dengan surat-surat lainnya. Biasanya surat-surat lain itu namanya diambil dari kosakata surat tersebut.
Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Ali Imran, kan ada disebut di sana tentang Al-Baqarah, tentang Ali Imran, tentang Al-Falaq, tentang An-Nas. Berbeda dengan Al-Ikhlas. Tidak ada satu ayat pun menyebutkan atau ada kosakata Al-Ikhlas di surat Al-Ikhlas nih. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada ikhlas-ikhlas. Maksudnya enggak ada ya, enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Enggak ada apa? Kalimat Al-Ikhlas di surat tersebut. Nah, karena memang dilihat dari sisi maknanya, ya, makna surat Al-Ikhlas itu adalah pemurnian kandungan yang ada di surat tersebut khusus tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Kafirun dilihat dari seorang hamba, sedangkan Al-Ikhlas dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ jadi kalau rububiyah dan asma wa sifat, tauhidur rububiyah dan asma wa sifat itu di surat Al-Ikhlas. Tauhidul uluhiyah itu di surat Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Ikhlas Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Terus itu apa surat dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran ada surat Makkiyah, ayat Makkiyah, ada juga Madaniyah. Nah, kalau Makkiyah itu apa? Yang turunkan bukan. Makkiyah apa? Kau ke? Sebelum. Nah, kalau Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sekalipun turunnya di Mekah, ada emangnya? Ada, banyak. Ya, di antaranya idza jaa nasrullahi wal fath. Di antaranya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, ini ayat-ayat yang turun di Mekah ini. Turun di Zulhulaifah, ini turunnya di Mina, Zulhulaifah, Madinah. Turun di Mina ya, tanggal 11 idza jaa nasrullahi wal fath. Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9-nya di Arafah. Ayat-ayat ini semuanya Madaniyah, sekalipun turunnya di Mekah. Ya, baik. Inilah perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi surat Al-Ikhlas itu turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah. Ya. Dan turun setelah ditantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencirikan, untuk menyifati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana datang dari hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, annal musyrikin qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak. Ya, turun ayat ini ketika kaum musyrikin Quraisy, mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak. Ya Muhammad, nasabkan kepada kami Rabbmu itu. Maksudnya cirikan, sifati. Amin dhahabin hu au min fiddatin hu au min hadidatin hu. Apakah dari emas dia itu? Ataukah dari perak dia itu? Ataukah dari besi baja dia itu? Tuhan kami jelas. Dari batu dia, dari pohon dia, dari kurma dia. Ya, kalau Tuhanmu dari apa terbuatnya? Unsub lana rabbak. Ya ini panjang lagi, kalau sebelumnya ada juga tantangan-tantangan sebelumnya ya. Ya. Ini diantara tantangan terakhir ini, diantara tantangan terakhir pada saat itu. Ini mereka munakosyah ini, mereka saling banyak merayu Nabi, membujuk Nabi untuk memberhentikan dakwah. Nah, akhir-akhirnya mereka meminta seperti apa sih Tuhanmu itu ya Muhammad? Ya, kalau nggak salah setelah kuliah Yuhal Kafirun nih, ya udah Muhammad, kita udahlah steng-stengnya setahun-tahun ini kita masuk Islam, tahun depannya engkau ikut agama nenek moyang kita. Tahun depannya lagi kami masuk Islam lagi. Tahun depannya lagi kau ikut agama nenek moyang kita lagi. Steng-steng. Nah, baru turun apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum
wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini jawabannya. Ya, jawaban enggak ada steng-steng. Oh, steng-steng. Ya, jelas, tegas, lugas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, menyampaikan itu kepada mereka, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah ditanya, "Seperti apa Tuhanmu itu?" Seperti apa Tuhanmu itu? Ah, langsung spontan. Nah, disinilah wahyu itu, ya wahyu itu terkadang turun setelah beberapa waktu pertanyaan, ya ditanya Rasulullah SAW beberapa pertanyaan dari para sahabat. Terkadang tidak langsung turun wahyu, tunggu beberapa hari, baru turun wahyu. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, orang yang bertanya tadi. Terkadang ada beberapa waktu jeda, beberapa saat. Ada yang kontan nih, langsung ditanya unsub lana rabbak, langsung turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat atau surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, huwa yang kau tanyakan itu huwa ini kembali kepada yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dhamirus sya'an, bisa yang terkandung pada ayat pada kalimat setelahnya. Ya, jadi bukan huwa boleh untuk jadi apa? Zikir. Ini contohnya nih kul huwa. Jadi pakai untuk zikir. Bukan ini makanya kalau mereka lihat bagaimana asbabun nuzulnya, tentunya akan paham kenapa kok langsung kul huwa. Ya, kul huwallahu ahad. Karena unsub lana rabbak. Ya. Wahai Muhammad, cirikan kepada kami siapa Rabbmu itu. Kul huwa, katakanlah dia Rabbku itu, ya, langsung pakai kata ganti itu. Ya, kata dia Rabbku itu adalah Allahu. Nanti kita bahas panjang lagi. Nah, Allahu. Kemudian disebutkan ahad. Jadi huwa di sini adalah jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrikin, ya. Jadi bukan nama Allah, ya, bukan, nggak bisa dijadikan zikir, huwa sampai geleng-geleng, ya, bahkan dikatakan ini yang terbaiknya, ini yang paling utamanya, yang paling besarnya dari nama Allah, ya, enggak seperti itu, ya. Taib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Empat hal, ya, 4 ayat sifat yang hanya Tuhan yang boleh untuk memilikinya. Kalau mau jadi Tuhan, penuhi kriteria 4 ini. Qul huwallahu ahad, yang pertama. Kalau mau jadi Tuhan, harus ahad. Ini manusia banyak. Nabi Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia 100% seperti kalian. Mislukum. Misal, ini misal. Jadi semua sisi sama. Itu namanya misal dalam bahasa Arab. 100% sama. Itu misal dalam bahasa Arab. Kalau misalnya anak sobek tisu ini setengah, ya, ini bukan misal. Ini namanya ini namanya sudah syabih. Sudah syabih. Mirip. Tisu ini mirip dengan tisu ini. Kalau tadi misal semua warnanya, beratnya, tipisnya, kemudian panjang lebarnya. Kalau sudah satu udah potong sebelah kayak gini, ini udah namanya udah syabih. Sudah mirip. Ya, ini mirip dengan ini. Sudah tidak dikatakan lagi sama, tapi dikatakan mirip. Kamu mirip si fulannya, mirip, mungkin cuma hidungnya doang, mirip cuma matanya doang. Enggak sama semuanya. Ya. Kemudian kalau misalnya dengan ini, ya, dengan kain ini sudah namanya nadhir dalam bahasa Arab. Nadhir pakai dha. Nadhir artinya kemiripan hanya pada 1%. Ya. Kalau mirip, kalau sama 100%, bahasa Arabnya adalah mithal. Kalau kemiripan 50%, 20%, 80%, itu namanya syabih. Kalau kemiripan hanya dari satu sisi, itu namanya nadhir. Wallahu la mathila lahu, wala syabiha lahu, wala nadhira lahu. Allah itu tidak ada yang mathil dengannya.
Tidak ada yang syabih dengannya. Tidak ada yang nadhir dengannya. Jelas? Nggak ada yang 100% sama dengan Allah. Nggak ada yang 20, 10, 80% sama dengan Allah. Bahkan nggak ada yang 0,1% pun sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik, ini perbedaan antara, nah ini sekarang kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad. Kalau mau jadi Tuhan harus nggak ada yang sama. Ya, ini semua sama. Nabi Isa sama dengan manusia lain, dengan nabi yang lain. Baik. Itu sebenarnya untuk besok. Ya, kul huwallahu Allahu. Allah adalah lafzul jalalah, kalimatul jalalah, ya, kalimat yang paling agung, kalimat mulia, kalimat mulia seperti itu untuk kita menghormati, memuliakan lafaz Allah. Tidak kita katakan kalimat Allah, lafaz Allah, nah itu enggak sopan yang kayak gitu. Ya, tetapi disilakan dengan lafzul jalalah, ucapan keagungan atau kalimat keagungan. Ya, lafaz keagungan. Baik. Lafzul jalalah ya adalah nama Allah yang paling agung. Yang terkumpul padanya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang terkumpul padanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika seseorang dia berdoa dengan bertawasul, menyebut nama Allah, yaitu Allahumma, Allahumma itu apa artinya? Ya Allah, ya Allah, ya. Untuk menunjukkan harfun nida dihapus dengan ditambahkan mim musyaddadah di akhir atau setelah lafzul jalalah. Ya, asal katanya adalah ya Allah, ya-nya dihapus. Untuk menunjukkan ya-nya itu dihapus, ditambah mim musyaddadah setelah lafzul jalalah. Jadi Allahumma. Jelas itu? Nah, artinya apa? Ya Allah. Allahumma ya Allah, ya itu sama aja itu namanya. Sudah cukup Allahumma itu artinya adalah ya Allah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika seseorang dia menyebut atau memanggil atau bertawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, berarti dia sudah menyebut seluruh nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Karena apa? Karena semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah semuanya terkandung pada lafzul jalalah. Berbeda dengan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Terkumpul pada nama Al-Hayyu semua sifat-sifat Allah Az-Zatiyah. Sedangkan Al-Qayyum terkumpul pada nama Allah Al-Qayyum, sifat-sifat Allah Al-Fi'liyah. Sedangkan lafzul jalalah terkumpul pada nama tersebut semua sifat-sifat Allah Az-Zatiyah dan Al-Fi'liyah. Ini di apa namanya? Sifat zatiyah naon deui, sifat fi'liyah naon deui, panjang deui. Insyaallah kita lanjutkan juga besok insyaallah ya. Nah, ini dulu sedikit mukaddimah ya, dan juga kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, karena berisikan tentang sifat-sifat Allah ya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.